Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 19 April 2024 ya teman-teman. Kita masuki minggu pertama langsung ya setelah lebaran dan libur cukup panjang teman-teman. Sebenarnya aku nggak sempet kemarin ya buka open box untuk Stock Request-an teman-teman semuanya. Tapi kurang lebih aku akan rangkum 3 saham yang menurutku menarik dan bisa kita lirik minggu depan. Semoga 3 saham ini bisa works well minggu depan dan ya bisa dapetin cuan tambahan lah bagi teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum memulai, aku mau nginfo dulu dan recap ya beberapa watchlist menu sore dan jajan sore kita minggu ini. Overall aku merekomendasikan watchlist, kurang lebih ada 7 watchlist dan puji Tuhan 5 dari 7 jalan ya dengan target minimal 1,5%, bahkan, ada yang sampai 20% ya, nggak nyampe arah sih, ini tipe lah. Ya kita ada dapat cuan di Mang, Brand, SSIA, ya Brand ini kena sensor ya karena teman-teman tidak mencapai 50 komennya. Nah, makanya nanti ramein ya teman-teman kalau aku open untuk jajan sore silakan ramein aja langsung di grup Telegram supaya teman-teman yang lain bisa dapat cuan juga, ya. Kemudian kita dapat cuan di Aces ya, ini works 2 hari dan terakhir ada di FWCT ya. Kemarin dapat jackpot, kita jajan sore beli pas merah, besoknya langsung duar meledak 20% hike-nya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran caranya gimana, untuk mencari sahamnya dengan win rate yang bisa setinggi itu ya 70% sampai 80% itu sangat-sangat mungkin. Teman-teman langsung bisa kepoin aja webinar Day Trading Masterclass. Per saat ini alumni webinar aku udah sekitar hampir 300 sampai mau 400 orang ya. Dan harganya gimana? Ya ini sangat-sangat affordable lah ketimbang harga webinar belasan juta tapi teman-teman nggak dapat apa-apa, malah dapat ruginya doang. Dan menurutku dengan investasi ini sangat-sangat cukup lah bagi teman-teman untuk mengembangkan skill trading teman-teman semuanya. Tapi baik lagi ya, ini memang didesain untuk yang intermediate sampai ke advance. Yang pemula bisa ngerti nggak? Bisa ngerti, tapi butuh waktu. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah lifetime reset. Jadi teman-teman hanya perlu bayar sekali dan teman-teman akan langsung mendapatkan materinya. Ya, nextnya kita mulai di 4 Mei 2024, which is itu adalah 2 minggu lagi. So, buat teman-teman yang memang mau, ya mumpung masih ada harga early bird, manfaatkan kesempatannya. Oke, next kita akan bahas dulu dari pergerakan IHSG kita minggu ini ya. Minggu ini IHSG ditutup melemah minus 2,74% ke area 7087,32 ya. Minggu ini pun terjadi foreign outflow bagi IHSG kita ya sebesar kurang lebih 7,9 triliun ya dari all market ya, mau itu reguler ataupun tunai. Dan itu terjadi di saham-saham blue chip ya, Telkom, BRI, Goto, BCA, dan juga beberapa saham di sektor properti ya. Kenapa terjadi sektor properti? Karena memang harapan sektor properti yang bilang, oh suku bunga akan turun, tapi ternyata mulai pupus nih dan sirna. Karena ternyata suku bunga kemungkinan besar justru akan naik untuk mencegah pelemahan rupiah yang terus turun. Ya, BI harus membuat langkah lah. Dan yaitu harus dilakukan. Terakhir itu kejadian kalau nggak salah ketika rupiah nyentuh 16.000, BI naikin suku bunga, dia balik lagi jinak ke 15.800. Nah sekarang udah 16.200 nih, ya rupiah kita melemahnya terhadap dolar. Harus nih, ya menurutku sih akan terjadi peningkatan suku bunga ya, dan itu akan dilakukan di tanggal 24 April mendatang. Ya kalau teman-teman cek di kalender, di Trading Economics ya, tanggal 24 April itu ada interest rate decision oleh Indonesia. Nah ini ya, tanggal 24 April jam 2.30. Terus gimana kalau tanggal 24 April itu nanti? Apakah IHSG turun akan lebih dalam? Ya, menurutku pribadi IHSG justru akan rebound. Ya, kenapa? Karena ekspektasi tersebut sudah tercermin nih di pergerakan harga market kita minggu ini. Jadi menurutku minggu depan akan ada potensi IHSG kita untuk rebound ya mungkin ke sekitar sinilah 7.200-an. Ya, itu secara sentimen ya atau bisa aku bilang fundamental, makroekonomi dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman cek secara teknikal, IHSG sendiri memang satu ya ketahan sama moving average 200 nih. Ya, garis biru adalah moving average 200 dan IHSG ketahan kayaknya di sana. Kenapa aku bilang ketahan? Karena ketika di-combine dengan Fibonacci retracement, itu juga adalah area Fibonacci 50%. Kalau kita tarik dari swing low ke swing high-nya, ini nih. Ini sudah tanda banget bahwa IHSG kemungkinan besar, ya ini akan ketahan dan mulai akan rebound.
ya. Jadi tipsku adalah bagi teman-teman yang memang mungkin sempat ada nyangkut di atas, mungkin bisa dilirik-lirik untuk sell on strength bagi IHSG kita. Nah, secara price pattern sendiri IHSG memang berbentuk double tops ya. Kalau kita ukur target penurunannya dari sini ke sini ya, dari ini ya target kedalaman polanya, kemungkinan besar IHSG akan bisa turun ke 6.800-an. Ya. Intinya adalah akan terjadi perubahan tren bagi IHSG kita. Ya, enggak mungkin dia akan naik terus ya teman-teman, kan ini udah kelihatan banget. Ini dia turun, koreksi, dia naik lagi, membentuk level yang lebih tinggi, tapi ternyata fail langsung turun dalam. Ya. Mungkin nggak dia ada pullback ya, jawabannya mungkin dia akan pullback ke arah 7.100-an untuk dia akan either sideways membentuk tren yang baru atau dia malah mulai akan turun ke bawah dan di sini mulai akan sideways. Intinya adalah next area IHSG kita adalah area 50 dan area 61,8, which is itu adalah area yang harus dijaga bagi IHSG kita. Kalau memang di tahun 2025 nanti IHSG mau menyentuh area harga yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, itu preview IHSG aku ya selama kurang lebih 5 menit di depan ya. Semoga bisa kasih insight baru lah ke teman-teman semuanya ya. Oke, sekarang kita akan mulai beralih mungkin ke 3 saham tadi yang menurutku menarik dan bisa dilirik. Yang pertama adalah Pegas. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa aku sendiri ada posisi di Pegas. Ya, ada posisi di Pegas. Kapan belinya kok? Intinya adalah baru beli, teman-teman. Ya, baru beli, jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutin nggak apa-apa, nggak ikutin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma aku kasih insight tambahan aja, bahwa saham ini lagi uptrend nih. Ya, sahamnya lagi uptrend, ini kelihatan banget. Tren jangka pendeknya mulai naik ke atas, jangka menengah dan jangka panjangnya on the way untuk nyusul. Taunya dari mana nih ya? EMA 10 dan 20 mulai menanjak ke atas, 50-nya nyusul di atas 200 gitu. Sekarang posisinya lagi di mana? Lagi koreksi teman-teman. Jadi menurutku bisa dilirik juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau pelit mungkin ke 1280 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk cicil beli mungkin area ini akan menjadi krusial ya. 1300 sampai 15 1320 lah. Ya bisa dilirik di area-area tadi. Oke. Itu untuk Pegas. Kalau misalkan teman-teman cek secara broker summary-nya untuk Pegas di hari Jumat akumulasi, di hari Kamis akumulasi, kalau kita tarik seminggu, itu masih big akum juga, average-nya di 1380. Jadi menurutku sih, area harga merah sekarang ini kurang lebih cukup menarik untuk dilirik, kalau misalkan anggaplah average teman-teman di 1320 deh. Oke, last support teman-teman bisa plot misalkan di 1280 ya, itu last banget. 1280 atau 1250. Oke, 127. 1280 dan 1245 ya. Targetnya gimana? Teman-teman bisa swing nih, targetnya bisa ke sini mungkin. 1360 itu target satunya dan last mungkin di level 1400 ya. 1405 atau 1410 ya. Jadi risk dan rewardnya masih cukup bagus lah kalau misalkan teman-teman mau swing. Dan FYI, kita dapatnya di harga merah ya. Jadi harusnya secara risiko lebih rendah. Kalau misalkan teman-teman mau ketat lagi di 1295 ya. Jadi last support di 1300 itu oke. Nah, itu risk dan rewardnya masih 1/2, 1/3 gitu. Itu bisa menjadi opsi juga lah trading plan untuk saham Pegas. Oke. Kemudian saham kedua yang bisa teman-teman lirik adalah Medco ya. Sama nih Medco, aku juga lagi ada posisi ya, dan posisinya lagi floating lah, lagi floating profit lumayan. Terus pertanyaannya kapan kau di-buy? Ya baik lagi ya, ini kan memang saham yang sangat relate ke perang ya. Kalau teman-teman lihat ketika perang kemarin, dia bilang serangan nuklir nggak jadi, tiba-tiba langsung gap up. Tapi ternyata ketika terjadi serangan, dia langsung gap down. Nah, menurutku sih base area to buy-nya adalah di sini ya. Jadi masih lebih cenderung untuk antri nih di sini. 1470-an. Ya. Target swing-nya mungkin ke sekitar area sini. Ya, ke 1620 sampai 1635. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa coba dapat buy di 1480, ya lah support mungkin teman-teman bisa plot di sekitar sini ya. 1440, berarti 1435 dan next TP di 16
1.600 sampai 1.620. Oke lah ya, risk down 1:2, 1:3, dan menurutku bisa dilirik banget untuk Medco ya. Cuma hati-hati ya, Medco ini dari akumulasi broker saham-nya aku lihat-lihat mulai ke arah distribusi nih. Jadi mulai hati-hati lah teman-teman untuk mencari area entry yang pas gitu. Oke, saham terakhir yang akan aku info dan spill adalah HRTA ya. Balik lagi, ya sentimennya apa? Sentimennya adalah perang. Dan HRTA menurutku sih untuk sekarang posisi yang good to buy. Ya, kenapa? Karena lagi koreksi dan secara risiko harusnya nggak gede-gede amat lah untuk HRTA. Ya, last support tangkaplah teman-teman, plot di sini ya. Swing low terakhir itu dari sekitar 390. Tentunya semakin murah teman-teman ambil semakin bagus ya. Next TP mungkin teman-teman bisa target di sekitar sini ya, 430. 430 sampai ke 440. Ya. Nah, dengan harga beli sekarang ya teman-teman tinggal pintar-pintar lah atur harga beli. Ya kalau misalkan dapat di 400 ya tentu akan risk dan reward masih semakin bagus ya. Jadi mungkin antri di sekitar ya 390 sampai 400 itu akan menarik sih bagi si HRTA ini sendiri. Ya, secara weekly-nya juga oke, dia double bottom berhasil di breakout. Mungkin bisa jadi dia akan pullback dulu dikit sebelum dia naik lagi lebih tinggi gitu loh. Ya. Broker saham dari mingguannya masih oke, nggak distribusi ya. Jadi lebih ke netral lah. Mungkin distribusi kecil tapi nggak gede banget. Jadi menurutku HRTA ini menarik untuk dilirik minggu depan. Ya. Jadi Pegas, Medco, dan HRTA adalah beberapa watchlist aku minggu depan. Semoga ada yang jalan dan bisa memberikan cuan ke teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau untuk mendapatkan jajan sore setiap hari, overall aku ada 2 sekuritas. Ya. Yang aku kerjasama secara prioritas. Yang pertama adalah MG atau Semesta Indofest, yang kedua adalah Stockbit. Nah, ini aku sudah buat tabel perbedaannya. Kalau teman-teman dapat fee murah dan prioritas order yang cepat gitu ya, teman-teman bisa aktifin di MG. Nah, kalau misalnya teman-teman memang percaya dengan fitur yang oke, menurut aku Stockbit worth to buy lah ya. Apalagi bagi teman-teman yang memang invest juga di jangka panjang. Ya, ada portofolio invest jangka panjang, di Stockbit juga bisa dilirik tuh. Karena memang Stockbit sekarang lagi develop untuk para trader gitu. Lagi dikembangkan terus fiturnya. Nah, teman-teman dapat apa? Teman-teman akan mendapatkan jajan sore tiap hari. Ya. Lumayan lah ya kalau misalnya teman-teman jajan sore setiap hari, beli sore jual pagi dengan win rate 70-80% dan juga memang sometimes aku jagain juga, ya silahkan. Gitu ya. Memang yang beda apa? Yang beda minimal deposit dan juga fee-nya. Ya plus minus lah. Teman-teman silahkan pilih. Nanti teman-teman tinggal scan aja dan nanti akan langsung didirect untuk prosedur pendaftarannya. Kalau udah punya MG gimana? Kalau udah punya MG dengan nama teman-teman semuanya, mohon maaf nggak bisa, jadi harus pakai nama baru. Tapi bagi para pengguna Stockbit yang lama, itu teman-teman bisa join juga. Karena ini kita masuk ke bagian community ya, bagian komunitas, dan teman-teman ibaratnya jadi community partner kita juga, ya bagian dari grup komunitas Koko Cuan gitu. Oke, jadi paling itu aja teman-teman ya terkait stock request dan juga review market kita minggu ini. Semoga kita bisa makin cuan minggu depan, tetap jaga money management-nya, tetap objektif, dan santai dulu aja lah. IHSG kita belum berada dalam kondisi yang baik. Thank you teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye, salam cuan.